Halo, saya Iman Santoso. Kali ini saya akan membahas bakteri serasa virus. Pada video sebelumnya telah dibahas bahwa virus adalah mikroorganisme aseluler karena partikel virus tidak memiliki bentuk sel pada umumnya. Dan virus akibatnya tidak dapat melakukan metabolisme secara mandiri dan harus bersifat parasit obligat di dalam sel untuk mendapatkan senyawa-senyawa pembangun tubuh dan perbanyakan dirinya. Sementara bakteri telah memiliki bentuk sel yang semestinya, karenanya bakteri disebut sebagai mikroorganisme seluler. Namun, tidak demikian halnya dengan bakteri Rickettsia dan Chlamydia. Kedua bakteri tersebut memiliki sel yang tidak sempurna sehingga strukturnya berdampak pada fungsi sel, di mana sel kedua bakteri tersebut tidak dapat melakukan metabolisme secara mandiri. Oleh karenanya, Rickettsia dan Chlamydia bersifat sebagai parasit obligat di dalam sel untuk memenuhi kebutuhan aktivitas hidupnya. Rickettsia adalah bakteri penyebab penyakit demam akut. Bakteri ini tidak dapat memproduksi energinya sendiri dan dikenal sebagai parasit energi. Banyak gen penting pada Rickettsia yang hilang, sehingga Rickettsia memerlukan enzim dan komponen subseluler dari inang untuk replikasinya. Rickettsia tidak mampu bertahan di luar sel. Bakteri Rickettsia dapat ditemukan di ekosistem air tawar maupun air laut dan daerah terestrial. Sebagian besar inang adalah arthropoda dan beberapa lainnya memiliki inang protozoa, ganggang, tumbuhan, dan vertebrata. Sementara semua patogen Rickettsia yang menyerang manusia divektorkan oleh arthropoda. Bakteri Chlamydia adalah penyebab penyakit seksual menular. Bakteri ini juga tidak dapat membuat ATP secara efisien karena enzim-enzimnya tidak lengkap. Chlamydia disebut juga sebagai energy scavenger. Banyak gen pada Chlamydia yang tereduksi, dan Chlamydia bergantung pada metabolit sel inangnya. Chlamydia memiliki siklus hidup dengan dua bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah elementary body. Bentuk ini adalah bentuk yang infektif namun tidak melakukan proses metabolik dan tidak membelah. Bentuk kedua adalah reticulate body yang dapat melakukan metabolik secara aktif dan membelah, tetapi bentuk ini tidak bertahan di luar sel. Chlamydia yang bersifat patogen pada manusia adalah Chlamydia trachomatis yang menginfeksi saluran genital, mata, dan rektum pada manusia. Sementara Chlamydia pneumoniae menginfeksi paru-paru manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur sel Rickettsia dan Chlamydia tidaklah lengkap sehingga sel tidak berfungsi dengan sempurna. Karenanya, kedua bakteri tersebut harus hidup di dalam sel inangnya untuk memperoleh nutrisi yang mendukung aktivitas hidupnya atau disebut pula sebagai parasit obligat di dalam sel. Demikian uraian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.